Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid dharain amin. Alhamdulillah, malam ini kita memasuki bulan yang mulia, bulan yang penuh barokah. Dan kita mulai malam hari ini setiap habis tarawih kita akan mengaji fikih 4 madhab. Jadi dalam anggaran dasar Nahdlatul Ulama itu telah disebutkan bahwa NU itu fikihnya mengikuti salah satu dari 4 madhab. Jadi Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Malik, terus Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Oleh karena itu kita harus mengenal, tidak hanya mendengar gitu ya, tapi tahu. Maka malam hari ini teman-teman semua di rumah dan semua santri kita ngaji 4 madhab itu. Nah, tujuannya supaya kita punya keluasan. Meskipun yang diamalkan oleh kita, yang diajarkan kepada kita selama ini, terutama masalah ibadah, itu madhab Syafi'i. Ya. Jadi selama ini yang diajarkan ke kita, mulai dari tata cara bersesuci, wudhu, mandi, sholat, itu madhab Syafi'i. Akan tetapi berhubung sekarang, kamu semua ini hidup di zaman sekarang yang dunia satu dengan lain semakin tersambung, ya, melalui media elektronik, melalui internet. Jadi kamu tidak cukup tahu satu madhab, harus tahu 4 madhab. Supaya apa? Supaya kamu tidak menjadi orang yang gumon ketika ada perbedaan, gitu loh ya. Karena hidup ke depan harus punya wawasan yang luas, sehingga persatuan, persaudaraan umat Islam bisa tetap dijaga. Sehingga kamu kalau ada orang beda, tidak langsung musuhan, tidak langsung tengkar. Oh ini berarti ini mengikuti madhab ini, oh ini berarti mengikuti madhab ini. Dan tidak kita kafir-kafirkan, tidak kita sesat-sesatkan, karena kamu tahu, gitu loh ya. Nah dari kebiasaan memahami perbedaan pendapat, kamu akan punya pandangan yang luas. Nah kalau umat Islam ini pandangannya luas, tidak mudah diadu domba satu sama lain. Karena saya ini prihatin ya. Umat Islam ini satu sisi terbelakang, tapi sisi lain suka tengkar satu sama lain. Kapan majunya orang tengkar terus gitu ya. Saling sikat, saling sikut, saling gasak, saling gosok sesama umat Islam. Ya. Kalau kamu googling di internet ya, yang paling banyak itu justru perseteruan antara Islam dengan Islam. Bukan Islam dengan di luar Islam justru. Justru paling banyak itu perseteruan sekarang itu Islam dengan apakah Islam Sunni dengan Syiah? Apakah Wahabi dan Syiah? Apakah Sunni dengan sesama Sunninya karena beda sedikit? Dan seterusnya. Dan ini tidak baik. Ini perlu kita upayakan berakhir sedikit demi sedikit. Dengan cara apa? Dengan cara semakin luasnya pandangan generasi Islam. Oleh karena itu saya malam ini akan membaca kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, fikih Islam dan dalil-dalilnya, yang dikarang oleh Dr. Asy-Syaikh Wahbah Az-Zuhaili dari Syam, dari Damaskus. Kenapa saya baca kitab ini? Karena kitab inilah yang memuat fikih 4 madhab tadi. Beliau belum lama wafat ya, Syekh Wahbah Az-Zuhaili ini. Bahkan saya pernah bertemu dan saya sudah pernah salaman. Jadi saya mengajarkan kitab ini sanadnya sambung supaya teman-teman dengar. Nanti kapan-kapan tak upload foto saya bersama Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Saya pernah bertemu beliau dan saya salaman sama beliau. Ada fotonya di HP saya ada. Gitu ya. Selanjutnya saya ngaji kitab ini juga kepada ulama. Ya, bukan ngaji sendiri saya. Jadi kitab ini dulu diajarkan oleh 2 ulama ke saya. Saya ngaji kepada 2 ulama, kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu.
Satu kepada Kiai Haji Dr. Andes Muhyiddin Suwondo, yaitu rektornya Unsuri dulu Surabaya, ya, almarhum. Jadi Kiai Muhyiddin Suwondo ini pengurus PWNU Jawa Timur pada waktu itu, pernah jadi ketua sekaligus rektor Unsuri. Unsuri itu Universitas Sunan Giri Surabaya. Itu rektornya namanya Kiai Haji Dr. Andes Muhyiddin Suwondo. Nah, oleh karena itu kita kirim Fatihah beliau, ya. Dan kepada saya Bapak Suhaili, lahumal Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan juga dilanjutkan karena saya Muhyiddin ini kan meninggal dunia. Terus dilanjutkan saya ngaji fikih ini, fikih 4 madhab ini kepada Kiai Haji Profesor Dr. Syekh Hadi Purmono SHMA. Nah, saya sebut semua titelnya supaya mantap gitu. Terus karena saya hafal. Mantap ya. Jadi Kiai Haji Profesor Dr. Syekh Hadi Purmono SHMA. Beliau guru besar dan beliau juga pengurus PWNU Jawa Timur waktu itu. Nah, oleh karena itu kita kirim Fatihah kepada beliau. Mudah-mudahan beliau ditinggikan makomnya di sisi Allah SWT, dan juga kepada penyebab saya ngaji kepada beliau yaitu almarhum Hadratus Syekh Haji Raden As'ad Syamsul Arifin, dan semua guru-guru. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya tentu tidak bisa kitab ini dibaca secara urut karena kitab ini besar, gitu ya. Jadi dibaca poin-poin pentingnya. Pertama, ya, yang perlu sebelum pengajian, karena malam ini baru permulaan, ini semacam muqaddimah dulu, pendahuluan, prolog. Pertama ya perlu kita ketahui fikih itu apa. Jadi fikih itu pemahaman, ya, pemahaman fikih, pemahaman. Faqiha yafqahu fikhan itu jadi memahami, mengerti. Jadi, oleh karena itu fikih itu adalah apa? Pemahaman para ulama, ya, terhadap syariat Allah Ta'ala. Jadi fikih itu bukan firman Allah, beda, ya. Kalau firman Allah itu Quran, kalau sabda Rasul itu hadis atau sunnah. Sedangkan fikih itu pemahaman ulama terhadap firman Allah dan sabda Rasulullah dengan memakai metodologi, gitu ya. Metodologinya namanya usul fikih. Jadi usul fikih itu metodologi, cara bagaimana memahami Quran, bagaimana memahami hadis, itu mereka pakai metodologi. Nah, metodologi itu peletak dasarnya Imam Syafi'i. Gitu ya. Jadi Imam Syafi'i itu bukan imam madhab yang pertama, ya. Imam madhab pertama itu Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi. Cuma beliau tidak mengarang metodologi. Orang yang pertama kali mengarang metodologi satu buku itu Al-Imam Asy-Syafi'i. Nama kitabnya Ar-Risalah. Gitu. Sehingga Imam Syafi'i akhirnya disebut sebagai peletak ilmu usul fikih atau metodologi memahami Al-Quran dan Sunnah. Itu Imam Syafi'i, gitu. Karena beliaulah yang punya karangan namanya Ar-Risalah, gitu. Nah, oleh karena itu jadi perbedaan pendapat dalam fikih itu wajar, jangan dianggap sesuatu yang berlebihan. Jadi kalau ada pertentangan kalau masalah fikih, karena bukan masalah Quran ini. Jadi fikih itu bukan firman Allah, bukan sabda Rasulullah, gitu ya. Tapi pemahaman ulama, gitu ya, terhadap Al-Quran dan Sunnah Rasul. Nah, ulama ini memiliki perbedaan, wajar. Gitu. Berbeda itu wajar. Kenapa? Karena imam madhab 4 ini kan nggak sama, latar belakangnya, tempat tinggalnya nggak sama. Gitu. Itu yang. Tapi semua bisa dipertanggungjawabkan.
Maka beliau ini diakui oleh dunia, bukan orang sembarangan. Ya. Jadi semua imam madhab ini, nanti habis ini saya baca sedikit siapa Imam Abu Hanifah, siapa Imam Malik, siapa Imam Syafi'i, siapa Imam Ahmad bin Hanbal. Itu harus kita ketahui, gitu ya. Beliau meskipun berbeda pendapat sah, gitu ya, karena tidak ngawur. Mereka betul-betul seorang yang berilmu, bukan hanya berilmu loh, seorang berilmu, orang yang hati-hati. Mereka ini orang bukan hanya berilmu, ya, bukan hanya menguasai ilmu pengetahuan, tapi waro ini berhati-hati. Bila ini orang-orang yang betul-betul bertakwa kepada Allah Ta'ala. Jadi semua imam madhab ini berilmu dan bertakwa kepada Allah. Gitu, bukan orang sembarangan. Artinya hampir gak pernah berbuat maksiat ini empat-empatnya ini. Bukan orang sembarangan, bukan hanya sekedar tahu, gitu ya. Orang yang betul-betul hidupnya ikhlas, gitu ya. Gak ada yang gak ikhlas imam madhab itu ya. Jadi orang yang betul-betul berilmu, betul-betul bertakwa kepada Allah, gitu ya. Betul-betul ikhlas kepada Allah, betul-betul orang yang tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Empat-empatnya ini luar biasa. Maka akhirnya diikuti oleh umat Islam seluruh dunia. Gitu ya. Jadi kalau imam madhab Hanafi itu paling banyak pengikutnya di Mesir, ya. Di Mesir, di Syam itu paling banyak, gitu ya. Pengikutnya madhab Hanafi, gitu ya. Kalau Imam Syafi'i itu seperti di Indonesia, Nusa Tenggara Barat nih, Indonesia, Malaysia, Brunei, itu ya, itu madhab Syafi'i. Sedangkan Maliki itu banyaknya di daerah dekat Eropa, di Andalusia, gitu ya, di Andalusia, mana di Sudan, daerah-daerah sana itu banyak mengikuti mazhab Maliki. Sedangkan yang mengikuti pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal itu Mekah, Kuwait, gitu ya. Terus Uni Emirat Arab dan seterusnya. Itu daerah-daerah yang banyak. Tapi seluruh dunia sebetulnya sama-sama ada, gitu ya, mengikuti empat mazhab itu, termasuk Indonesia. Indonesia, NU sebagai ormas terbesar Indonesia menyatakan mengikuti empat-empatnya NU nih. Bukan hanya mengikuti satu. Jadi NU itu menyatakan dalam anggaran dasarnya mengikuti pendapat dari imam madhab empat. Itu dinyatakan seperti itu. Itu ya. Jadi maka kita nanti akan ketemu, oh ini kok begini. Nah, ketemu setelah kita pelajari. Itu. Ya, jadi ngerti fikih ya. Jadi fikih adalah pemahaman seorang ulama terhadap Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Tapi fikih ini khususnya dalam bidang hukum, ya. Fikih itu dalam bidang hukum. Hukum itu apa? Hal-hal yang berkaitan dengan perbuatannya manusia. Sedangkan di luar hukum ada akidah, itu bukan fikih. Akidah tentang keyakinan, keimanan. Terus ada akhlak itu bukan fikih. Ya. Jadi fikih itu pemahaman para ulama dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, ya, yang berkaitan dengan tingkah laku manusia. Kalau yang berkaitan dengan keyakinan itu ilmu akidah. Kalau yang berkaitan dengan baik buruk, akhlak itu ya ilmu akhlak atau tasawuf. Ini beda ya. Jadi fikih di situ. Nah, sekarang kita kenal satu persatu ya. Imam madhab 4 itu. Atau pemahaman itu bisa lah ya diganti pendapat atau tafsir dari masing-masing. Ya bisa. Iya. Sama aja ya. Iya, tapi itu pendapat atau tafsir dari masing-masing 4 imam itu. Iya, berdasarkan pemahaman beliau. Jadi pendapat tidak yang berdasarkan kepada pemahaman beliau kepada Quran, Sunnah dan dalil-dalil yang lain. Nanti akan dalil tidak hanya itu. Ya, dalil itu ada 10. Jadi para ulama madhab itu mendasarkan pendapatnya kepada 10 dalil. Ya, 1 Quran, 2 Sunnah Rasul, 3 ijma, gitu ya. Ijma ulama, ijma'nya sahabat itu dijadikan pertimbangan.
dalil itu. Kemudian kias, gitu ya. Kias. Nah, terus ada istihsan. Nah, Imam Hanafi paling banyak memakai istihsan. Maka perbedaan Imam Hanafi dan ulama lain, karena Imam Hanafi sangat banyak memakai istihsan. Gitu ya. Imam Syafi'i sampai di kias. Gitu ya. Jadi Al-Quran, Sunnah, ya, terus ijma, kias, terus ada istihsan. Ini yang banyak dipakai oleh Imam Hanafi. Gitu ya. Terus ada istishab. Istishab ini Imam Malik yang banyak pakai istishab. Gitu ya. Ya. Karena Imam Malik itu hidupnya di Madinah. Ya. Jadi hidup di kotanya Rasulullah Imam Malik. Tetap akan beda. Imam Hanafi itu hidupnya di Irak, Baghdad, jauh sekali. Jadi Baghdad itu jauh dari Madinah. Nah, sedangkan maka Imam Hanafi banyak pakai istihsan. Istihsan itu lebih banyak memakai akal. Apa yang menurut akal baik itu diambil. Itu Imam Hanafi. Karena jauh, dulu gak ada telepon, gak ada internet kayak sekarang. Kalau harus ke Madinah dulu cari informasi gak? Imam Hanafi ijtihad apa yang dianggap baik. Dia menengok Quran, menengok hadis. Oh ini baiknya, dia berpendapat begitu. Nah kalau Imam Malik banyak istishab. Istishab itu apa? Apa yang selama ini berlangsung di Madinah diakui, itu dipegang. Meskipun nggak ada hadisnya. Karena Imam Malik percaya, karena di sini Rasul pernah hidup di sini dulu. Mesti masyarakat sini ini banyak, ya, banyak apa? Kan mesti tinggalannya Rasulullah perilakunya itu. Maka Imam Malik banyak mendasarkan pendapatnya kepada prakteknya masyarakat Madinah. Gitu. Istishab itu buatnya. Nah, terus ada lagi, ya, syar'u man qablana. Syariatnya orang sebelum kita. Jadi syariatnya nabi-nabi sebelum itu juga dijadikan dasar hukum oleh para ulama. Ketika tidak ada dalam Quran, tidak ada dalam sunnah, maka syariatnya Nabi Musa, syariatnya Nabi Isa itu diambil. Gitu ya. Terus juga saddud dzari'ah. Gitu ya. Saddud dzari'ah. Jadi ada hukum yang didasarkan pada saddud dzari'ah. Saddud dzari'ah itu apa? Mengantisipasi supaya tidak terjadi suatu keburukan, maka dia akan berpendapat meskipun ini tidak buruk tapi akan mengarah kepada keburukan, maka ulama menyatakan ini tidak boleh. Itu namanya saddud dzari'ah. Ya. Terus ada maslahah mursalah. Jadi ada 10, ya. Jadi kalau ada orang masih debat apa dasar hukum itu, ada yang bilang hanya Quran dan Sunnah, ini orang yang nggak baca kitab, ya. Pokoknya pedoman kita itu hanya 2, Quran dan Sunnah, itu orang yang nggak baca kitab. Kalau orang baca kitab tahu tidak hanya itu, ada 10, dan itu diambil oleh para ulama-ulama besar, dan ini berlaku di seluruh dunia. Maka kalau ada bilang pokoknya saudara-saudara kita hanya Quran dan Sunnah, ini orang kurang pengalaman dan orang kurang jauh ilmunya, gitu loh. Jadi ulama itu mendasarkan pendapatnya kepada 10. bukan hanya 2 Mas Imam, ya. Apa tadi? Quran, Sunnah, ijma, qiyas, istihsan, istishab, syariat sebelum kita, terus saddud dzari'ah, maslahah mursalah. Gitu ya. Ada 10. Istishab 1, ya. Dan lupa ada istishab. Itu ulama-ulama itu mendasarkan ke situ. Karena banyak hal yang tidak dijumpa. Jadi, contoh seperti kamu, ya, masuk ke toilet, ya, di situ tarifnya 2.000, ya, tarifnya 2. Padahal orang kan nggak sama makainya. Ada yang masuknya kencing, cerut, terus disiram 1. Apa nggak disiram bahkan keluar. Terus ada yang masuk, cerut, disiram 3 timba. Ada cerut disiram 5 timba. Ada yang malah mandi buru-buru, ada. Nah kok bisa sama?
Nah ini kan dibahas juga, ini hukumnya bagaimana? Orang makainya tidak sama, tapi harganya sama 2.000. Nah, ini mau pakai apa ini? Untuk menentukan hukumnya itu. Nah itu ya. Ya apa enggak? Itu kan suatu persoalan yang apa? Sama dengan orang naik bus jauh dekat sama. Nah itu bagaimana, masa orang hanya dari sini ke Bumin kok samakan dengan sini Purwokerto? Itu mestinya kan nggak boleh, ya kan? Nah terus ini mau pendapat boleh dasarnya apa, nggak boleh apa? Nah ini kita pelajari. Nah di sini nggak ketemu. Oh, ini di Quran ini nggak akan ketemu. Di sunnah Nabi karena nggak pernah terjadi pada zaman Nabi itu. Nah, gitu loh ya. Zaman Nabi nggak pernah ada toilet umum seperti sekarang itu. Nah, itu ya. Ya kan? Jadi orang memakai fasilitas tidak sama tapi bayarnya sama. Nah, apalagi juga naik bis jauh dekat sama. Mestinya kan nggak sama, mestinya kan jelas perhitungannya. Nah, ini terus ini bagaimana hukumnya? Boleh apa enggak? Nah, kalau mau boleh harus ada dasarnya, nggak boleh juga kan harus jelas dasarnya apa. Nah, gitu loh ya. Ya apa nggak banyak di dunia ini persoalan. Kacang tadi. Nah, ya. Nah, itu ya. Menjadi banyak kasus hukum yang tidak bisa langsung dikembalikan kepada Quran dan hadis. Ya. Gitu loh, ya. Gitu. Sama dengan orang beli kopi begini. Orang kan bilangnya kopi. Padahal ini kan campurannya banyak. Ini mau pakai harus jelas ini. Sampai kopi campurannya apa saja kan mestinya begitu. Kan nggak sama. Iya kalau baik. Nah terus ini halal apa nggak jual beli kopi yang begini ini? Nah ini kan juga harus jelas. Oh, halal, mana dasarnya kan begitu. Nah ini harus ada ini. Nah disitulah maka dalil itu ada 10. Nah itu ya. Jadi tidak semua ada dalam Quran secara tekstual soalnya Mas Imam. Tidak semua ada dalam. Ini kan persoalan baru soalnya. Ini baru ini loh, belum yang lain-lain. Nah itu ya. Ya, minum kopi dulu ya. Nah, ini tangan kanan bukan tangan kiri meskipun di situ. Iya, saya selalu diprotes Mas Imam. Pernah ada teman saya Jakarta ngajak nonton begini ini. Terus temannya langsung nggak mau. Saya nggak mau. Kenapa? Itu kiainya kalau minum pakai tangan kiri. Nah, karena ini di mana? Di kamera, maaf ya teman-teman, ini tangan kanan. Di kamera kelihatan tangan kiri. Berkali-kali saya diprotes. Malah makan apa minum kok pakai tangan kiri. Nah, gitu. Nggak tahu kalau ini kamera. Nah, termasuk kamera ini kan nggak boleh dijadikan alat bukti. Boleh apa enggak? Ini juga harus jelas, gitu ya. Karena kamera bisa direkayasa. Tahu-tahu ada orang dengki sama Ageng ambil fotonya, terus dikasih gandengan sama siapa, terus dikasih tahu sama ibunya, lu Bu Ageng. Padahal sebetulnya itu foto rekayasa. Nah, ini kan ibunya bisa mencak-mencak ini. Wes, sekarang kita mengenal siapa? Imam madhab ya. Wes paham ya? Dalil ada 10. Jadi kalau ada orang bilang dalil ada 2 ya biar belajar lagi. Itu ya, ada 10. Ya, selanjutnya kita mengenal imam madhab yang 4. 1 Imam Abu Hanifah. Namanya Nu'man bin Sabit, ya, dikenal dengan Imam Hanafi. Karena namanya Abu Hanifah, namanya Nu'man bin Sabit. Beliau itu lahir pada tahun 80 Hijriah. Wafat tahun 150 Hijriah. Jadi usianya berapa? 80 tahun. 70 tahun ya. 80 sampai 150. Nah, beliau ini
tahun 80 Hijriah loh. Kan masih dekat dengan Rasulullah. Jadi 80 tahun dari hijrahnya Rasulullah. Berarti 70 tahun dari wafatnya Rasulullah. Maka ada yang berkata beliau ini tabi'in, kan ada Rasul terus sahabat. Setelah sahabat itu tabi'in. Jadi kalau orang yang bertemu Rasulullah itu namanya sahabat. Kalau orang yang tidak ketemu Rasulullah tapi ketemu sahabat itu namanya tabi'in. Paham? Kalau orang nggak ketemu sahabat tapi ketemu tabi'in namanya tabi'in. Ini generasi emas ini ya. Sahabat, tabi'in, tabi'in. Ini generasi emas. Maka kamu sering kalau mendengar orang baca selawat Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in. Nah, itu maksudnya di situ ya. Nah, Imam Abu Hanifah ini ada yang pendapat tabi'in, kan ada yang mengatakan beliau pernah bertemu dengan sahabat Nabi gitu ya. Yaitu Anas bin Malik ya. Ya, pernah ada yang mengatakan tidak. Gitu loh ya. Jadi yang jelas beliau tahun 80 Hijriah. Jadi sangat dekat. Beliau ini hidupnya di Irak, di Baghdad ya. Ya. Kamu bayangkan ya. Madinah dan Irak itu jauh sekali. Gitu ya. Zaman itu, kalau sekarang ya dekat. Nah, terus ini sudah beda. Irak ini bukan Arab. Ya, bukan Arab. Kamu ketahui, Irak itu bukan Arab. Tapi negara yang dimerdekakan oleh Arab dan akhirnya berbahasa Arab. Gitu ya. Sebetulnya sana itu Persia dulunya, ya, Persia. Cuma begitu. Jadi semua negara dulu kan ini dimerdekakan oleh bangsa Arab. Ya. Jadi bangsa Arab itu ya dengan adanya Rasulullah, terus semua masyarakat yang tadinya diperbudak, dijajah itu kan dimerdekakan oleh Islam. Nah, terus akhirnya menjadi berbahasa Arab, termasuk Irak itu. Aslinya kan bukan Arab kan. Akhirnya berbahasa Arab. Nah, dan Dasana itu pada masa itu menjadi ibu kota. Maka Imam Abu Hanifah ini orangnya sangat rasional. Gitu, karena lahirnya dan hidupnya di kota besar, yaitu di Irak, di Baghdad. Maka Imam Abu Hanifah punya ciri yang bedanya dengan madhab yang lain, orangnya rasional. Gitu ya Imam Abu Hanifah. Sehingga Imam Abu Hanifah ini disebut ulama madhab yang paling rasional. Gitu ya. Itu Imam Abu Hanifah. Dan dia imam madhab yang pertama kali. Kenapa? Karena di tempat lain belum butuh imam waktu itu, Mas Imam. Kenapa? Karena masih dekat dengan Rasulullah, masih ada kalau begini gimana. Sedangkan di sana enggak, muncullah seorang ulama besar yang bernama Imam Abu Hanifah. Dia menyampaikan fatwa, ini begini. Kan ulama itu kan karena dia belajar, terus dia berilmu, terus akhirnya dia ditanya masyarakat, ditanya orang, terus dia akhirnya menyampaikan pendapat. Dan sebetulnya aslinya seperti itu Imam Ahmad itu. Nah, akhirnya banyaklah orang jadi pengikutnya. Ini boleh nggak? Boleh. Kata siapa? Kata Abu Hanifah. Satu. Akhirnya dia menjadi imam. Nah, jadi bukan kok mengangkat dirinya aslinya. Jadi Imam Madhab itu nggak ada yang mengangkat dirinya sebagai Imam Madhab. Cuma karena beliau alim, beliau berilmu, ditanya masyarakat, dan masyarakat mengikuti, maka itulah akhirnya orang itu lambat laun disebut bermadhab Hanafi. Begitu loh ya. Karena mengikuti siapa? Pendapatnya Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah rasional. Sangat rasional. Gitu ya. Imam Abu Hanifah tidak mau pendapatnya sahabat. Gitu ya. Jadi beliau itu langsung dari Al-Qur'an, sunnah, kalau ketemu sunnahnya Rasul, ketemu ijma. Nah, kalau enggak ada, beliau tidak mau pendapat sahabat. Ini kata siapa? Kata sahabat ini enggak. Gitu. Kenapa? Karena dia rasional. Dia langsung Quran, sunnah, ijma. Dia pakai kias atau pakai istihsan. Dia berpendapat ini rasional orangnya. Itu cirinya, salah satu cirinya. Terkadang ambil. Nah, itu dia. Beda nanti dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal kalau ada sahabat berkata, sudah saya ikut pendapat sahabat. Kalau Imam Abu Hanifah enggak.
karena orangnya cerdas. Ya, gitu ya. Itu siapa? Imam Abu Hanifah. Nah, termasuk Imam Abu Hanifah itu memperbolehkan praktek seperti tadi itu. Orang masuk toilet 2000 meskipun anunya tidak sama. Dasarnya Imam Abu Hanifah ya karena istihsan. Ya, di dalil yang kelima tadi istihsan itu. Apa? Enggak ada orang yang protes dengan itu, berarti oleh orang dianggap enggak apa-apa. Itu hanya saja dasarnya istihsan. Istihsan itu apa? Dianggap baik oleh orang. Maka kalau orang menganggap baik ya sudah baik. Gitu ya. Berdasarkan sabda Rasulullah, umat saya itu tidak akan bersatu kepada suatu kesesatan. Jadi kalau ada barang sesat mesti ada yang protes. Itu. Jadi umat Nabi Muhammad akan dijaga. Jadi misalnya ada masyarakat mau melakukan kesesatan, mesti ada orang yang enggak mau. Oh enggak, ini enggak benar. Itu mesti muncul di umat Islam. Itu karena umat Islam ini akan dijaga oleh Allah. Nah, Imam Abu Hanifah berkata, ya seperti itu kan enggak ada orang yang protes, nyatanya mau semua. Berarti itu dasarnya apa? Nah ya, lu kalau mau nih pendapat ya sudah itu pendapat beliau berdasarkan istihsan. Nah, kalau pendapat yang lain ya nggak boleh karena nggak jelas tadi, mestinya harus jelas 2000 3 timba, 4 timba. Nah mestinya seperti itu. Nah itu kalau menurut Imam Syafi'i gitu ya. Jadi harus jelas. Masuk WC 2003 timba dan waktunya 5 menit. Harus begitu mestinya. Nah, sedangkan ini enggak. Nah, itu boleh menurut pendapat siapa? Abu Hanifah berdasarkan istihsan. Nah, itu salah satu contoh ya. Wis, kenal ya. Terus murid-muridnya Imam Abu Hanifah itu banyak. Yang terkenal ada 4. Namanya satu Imam Abu Yusuf. Ya'qub bin Ibrahim Al-Kufi, Imam Abu Yusuf. Yang kedua, muridnya Imam Abu Hanifah itu Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Yang ketiga, Abul Hudail, Zufar bin Hudail bin Qais Al-Kufi. Ini muridnya Abu Hanifah yang terkenal. Ya. Kemudian yang kedua, Imam Madhab ya. Jadi yang pertama siapa? Imam Abu Hanifah. Yang kedua Imam Madhab itu Imam Malik bin Anas. Ya, Imam Malik bin Anas. Yang kita kenal madhabnya dengan madhab Maliki. Beliau lahir tahun 93. Ya. Lahir tahun 92 Hijriah. Wafat tahun 179 Hijriah. Jadi setelah Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah tahun 80 sampai 150. Kalau beliau tahun 92 sampai 179. Nah, jadi di belakangnya. Nah, beliau ini tinggal di Madinah. Ya, jadi beliau penduduk Madinah dan beliau dikenal dengan imamnya Darul Hijrah. Darul Hijrah itu tempat hijrahnya Rasul. Jadi ulamanya Madinah itu adalah Imam Malik. Jadi pada saat Imam Malik hidup di Madinah, pemberi fatwa yang menjadi rujukan di Madinah adalah Imam Malik. Beliau ahli hadis, beliau punya karangan tentang hadis namanya Kitab Al-Muwatta. Ya. Kitab Al-Muwatta itu dalam ilmu hadis dan ada keterangan fikihnya dan itu dikarang oleh Imam Malik. Imam Malik salah seorang ulama ya yang berwibawa. Ya. Beliau ini gurunya Imam Syafi'i. Ya. Jadi Imam Syafi'i berguru kepada Imam Malik dalam bidang hadis. Sekarang pendapatnya banyak diikuti di Sudan dan di daerah Maghrib, ya, Maroko, Spanyol, Andalusia itu banyak mengikuti pendapatnya Imam Malik. Imam Malik ini seorang ulama ya yang wiroi, ya. Pernah ya
khalifah pada saat itu. Jadi beliau itu lahir pada masa Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik dan selanjutnya dilanjutkan oleh Harun ar-Rasyid. Jadi, pernah khalifah itu pergi ke Madinah terus meminta Imam Malik untuk datang. Terus sama Imam Malik kepada utusannya ditanya apa perlunya, karena katanya beliau ingin bertanya, ingin tahu satu hal kepada panjenengan. Imam Malik tidak mau. Imam Malik berkata, al ilmu yu'ta wa la yu'ti. Ilmu itu didatangi bukan datang. Jadi berwibawa. Akhirnya Imam Malik itu, akhirnya khalifah waktu itu datang. Imam Malik, karena Imam Malik tidak mau. Jadi Imam Malik termasuk ulama yang tidak mau datang kepada penguasa. Jadi, nah, ya sama Imam Abu Hanifah itu sama. Semua imam ada 4 itu. Ya, Imam Abu Hanifah itu wafat juga sebagai tahanan kota karena tidak sependapat dengan khalifah pada waktu itu. Imam Abu Hanifah itu tahanan kota. Ya. Karena Imam Abu Hanifah menyatakan kepemilikan pemerintah pada saat itu kepada tanah di Baghdad itu tidak sah. Sehingga Abu Hanifah itu minta tidak dikuburkan di sana karena menurut beliau tanah pemerintah di sana itu wasat, tidak sah. Itu Imam Abu Hanifah. Maka Imam Abu Hanifah itu tahanan kota. Imam Malik juga sama. Imam Malik tidak mau datang kepada penguasa, gitu. Tapi akhirnya penguasanya yang datang. Jadi Imam Malik. Nah, murid-muridnya Imam Malik, ya, banyak ya. Di sini disebutkan ada sebagian ada di Mesir, sebagian ada di Andalusia dan Afrika Utara. Salah satunya adalah Abu Abdillah Abdurrahman bin Qasim namanya. Abu Abdillah Abdurrahman bin Qasim. Ya. Terus Abu Muhammad Abdullah bin Wahab bin Muslim, Ashab bin Abdul Aziz Al-Qaisi, Abu Muhammad Abdullah bin Abd Al-Hakam, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam, Muhammad bin Ibrahim Al-Iskandari. Ini muridnya Imam Malik yang ada di sana. Terus beberapa muridnya tinggal di Maghrib, di Maroko, yaitu Abu Hasan Ali bin Ziyad At-Tunisi, Abu Abdullah Ziyad bin Abdurrahim Al-Qurtubi. Qurtubi itu Cordova. Ya. Isa bin Dinar Al-Qurtubi Al-Andalusi. Jadi banyak muridnya Imam Malik di sana, di Cordova, Andalusia, Spanyol. Di sana itu dulu pernah menjadi pusat Islam. Terus ketiga, ya, Imam Madhab itu adalah Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, yang dikenal dengan Imam Syafi'i. Nah, itu yang paling terkenal di kita karena kita ini penganut Madhab Syafi'i. Nama lengkapnya Abu Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Beliau lahir tahun 150. Jadi sama dengan wafatnya Imam Abu Hanifah. Ya. Imam Abu Hanifah wafat 150. Imam Syafi'i lahir. Imam Syafi'i itu lahir di Gaza, Palestina. Jadi orang sana Imam Syafi'i, ya. Di Gaza, Palestina. Tapi setelah usia 2 tahun ayahnya meninggal dunia, terus oleh ibunya dibawa ke Mekah. Maka Imam Syafi'i itu kecilnya di Mekah. Ini kan kamu sudah bisa paham ya, teman-teman semua. Nanti kenapa berbeda pendapat? Siapa? Imam Abu Hanifah tinggalnya di Irak, ya. Ya, Irak, bukan Arab tapi jadi pusat kota. Imam Malik tinggalnya di Madinah, tempat hidupnya Rasulullah bersama para sahabat, kan di sana semua, ya. Terus Imam Syafi'i ini kecilnya di Mekah, di pusat Islam. Ya. Jelaskan berbeda ini. Karena tempat hidupnya berbeda. Nah, terus Imam Syafi'i umur 2 tahun oleh ibunya dibawa ke Mekah. Tinggal di sana berkumpul sama punya famili di Mekah. Oleh ibunya juga beliau dihidupkan di desa. Taruh di desa di Mekah. Yang masih bahasa Arabnya asli. Maka akhirnya Imam Syafi'i itu imam yang paling ahli bahasa Arab fasihnya bahasa Arab. Gitu, karena dia tinggal di desa. Jadi bahasa yang asli itu di desa. Kalau sudah di kota seperti sekarang itu kan sudah
macam-macam seperti 500 kalau Jakarta apa, Win? Kopek. Apa gope? Nah, iya. Ada gope, ada gocap itu kan sudah bukan bahasa Indonesia lagi. Justru yang menjaga bahasa itu adalah orang-orang orang desa. Maka Imam Syafi'i oleh ibunya ditinggalkan di desa. Akhirnya Imam Syafi'i tahu bahasa Arab. Imam Syafi'i itu bahasa Arabnya paling fasih dan Imam Syafi'i itu menguasai sastra Arab. Gitu. Jadi syair-syair Arab itu yang tahu kan orang-orang desa, orang sambil angon wedhus itu sambil bersastra, sambil berpuisi, sambil itu Imam Syafi'i mendengarkan. Dan Imam Syafi'i itu cerdas. Imam Syafi'i tidak pernah mendengar tuh lupa. Sekali mendengar langsung ingat. Itu Imam Syafi'i. Nah, waktu itu Imam Syafi'i berguru ya kepada beliau hafal Quran ya pada masih anak-anak ya. Terus dia berguru kepada seorang ulama Mekah pada saat itu namanya Muslim bin Khalid Az-Zanji. Dan karena kecerdasan Imam Syafi'i, umur 15 tahun Imam Syafi'i itu oleh gurunya sudah diperbolehkan berfatwa. Bayangkan kamu. Umur 15 tahun oleh gurunya itu kamu sudah boleh berfatwa. Kurang apa? Cerdas. Jadi Imam Syafi'i itu tidak pernah lupa. Dan masa kecilnya Imam Syafi'i itu sering main panahan sama teman-temannya. Imam Syafi'i itu tidak pernah memanah sasaran meleset dari kecil. Jadi memang orang cerdas. Jadi kalau dia pakai 10 anak panah, 10-10-nya itu tepat semua. Dari kecil Imam Syafi'i cerdas sekali. Ya. Jadi beliau hafal Quran itu usia 6 tahun itu hafal Quran. Imam Syafi'i. Umur 15 sudah diizinkan oleh gurunya untuk berfatwa. Itu kan sudah melebihi guru besar. Umur 15 tahun diperbolehkan berfatwa oleh gurunya. Di Mekah itu. Tapi Imam Syafi'i meskipun begitu merasa belum cukup ilmunya. Akhirnya Imam Syafi'i justru merantau ke Madinah berguru kepada Imam Malik. Nah, gitu ya. Imam Syafi'i berguru kepada Imam Malik. Nah, karena Imam Syafi'i itu waktu itu anak-anak, oleh Imam Malik, kamu masih anak-anak mau berguru sama saya. Ditolak oleh Imam Malik. Kan masih anak-anak umur 15 tahun. Orang yang berguru pada Imam Malik itu orang-orang yang sudah hebat-hebat itu. Imam Malik itu ulama besar. Akhirnya sama Imam Syafi'i, ya silahkan tes saya itu. Nah ternyata Imam Syafi'i itu sudah hafal kitabnya Imam Malik. Jadi Imam Malik itu punya kitab Al-Muwatta. Imam Syafi'i itu datang ke Imam Malik mau berguru tapi sudah hafal kitabnya. Baru Imam Malik kaget diajarin langsung dari Imam Malik. Gitu ya. Itu Imam Syafi'i ya. Jadi beliau hafal kitabnya Imam Malik yang bernama Al-Muwatta. Ya, terus Imam Syafi'i dalam masa hidupnya merantau 2 kali. Ya. Pertama Imam Syafi'i itu ya, dia berfatwa di Mekah dulu. Ya. Terus beliau itu banyak berbeda pendapat dengan Imam Malik meskipun muridnya Imam Malik. Maka dia jadi imam. Kalau enggak kan ya juga beliau pengikut Imam Malik kan itu loh. Jadi kalau ada guru sampai muridnya bisa berbeda pendapat itu beliau guru berhasil. Ya. Termasuk Imam Malik ini punya murid Imam Syafi'i. Kalau Imam Malik kan enggak berguru kepada Imam Hanafi ya, karena beda tempat. Kalau Imam Syafi'i ini berguru kepada Imam tapi akhirnya Imam Syafi'i berbeda pendapat dengan gurunya dalam banyak hal. Jadi Imam Syafi'i ini berbeda dengan Imam Malik dalam sekitar 4.000 persoalan. Bayangkan, nanti kalau kita pelajari kita akan ketemu di mana saja berbeda. Gitu ya. Termasuk Imam Malik kan tidak mau pakai hadis ahad. Jadi Imam Malik itu tidak mau kalau ada hadis diriwayatkan oleh satu orang, nggak mau. Jadi saya lebih percaya kepada prakteknya orang Madinah. Jadi kalau dilakukan oleh orang Madinah, Imam Malik berpendapat seperti itu. Meskipun ada hadis, kalau hadisnya hanya satu orang, Imam Syafi'i tidak mau. Imam Syafi'i berkata kalau hadis sahih ya bagaimanapun yang diikuti hadisnya, bukan masyarakatnya. Itu Imam Syafi'i. Jadi berbeda dengan gurunya. Imam Syafi'i berkata, "Idza sahhal hadis fa huwa madhhabi." Kalau hadis sahih ya itu pendapat saya. Meskipun berbeda dengan prakteknya masyarakat Madinah. Nah, gitu. Itu Imam Syafi'i.
dan banyak hal yang berbeda, maka ya Imam Syafi'i menjadi imam madhab. Kalau ikut Imam Malik kan berarti dia bermadhab Maliki. Nah, tapi setelah itu Imam Syafi'i merantau ke Baghdad. Ya, selama beberapa waktu lamanya ada informasi beliau hijrah ke Baghdad ya karena tidak disukai oleh penguasa waktu itu di Mekah. Jadi ulama-ulama itu biasa begitu, ya. Jadi ulama berbeda dengan pemerintah, pemerintah tidak suka itu biasa. Gitu ya. Karena ulama itu punya tanggung jawab untuk menyampaikan pendapat sesuai dengan apa yang mesti dia sampaikan. Sedangkan penguasa itu kan seringnya ulama itu supaya menurut penguasa itu maunya. Nah, akhirnya Imam Malik, Imam Syafi'i ke Baghdad, ke Irak. Di sana kan tempatnya Imam Hanafi. Begitu ada Imam Syafi'i ya di sana, murid-muridnya Imam Hanafi itu ikut Imam Syafi'i. Orang alim sekali. Nah, cuma Imam Syafi'i menghargai Imam Hanafi, ya. Selama Imam Syafi'i tinggal di Baghdad, Imam Syafi'i itu tidak pernah kunut subuh. Nah, gitu ya. Kan menurut Imam Syafi'i kalau subuh itu sunat kunut. Menurut Imam Hanafi tidak. Nah, tapi Imam Syafi'i selama tinggal di mana? Di Baghdad kurang lebih 4 tahun tidak pernah kunut kalau subuh. Sampai oleh muridnya ditanya, Imam Syafi'i sampai kan berpendapat kunut subuh sunat. Kenapa kok nggak pernah sholat? Kok nggak pernah kunut? Apa sampai sudah pindah ke mazhab Hanafi di sini? Oh tidak, saya tidak kunut di sini karena ini daerahnya Imam Hanafi. Saya menghormati Imam Hanafi. Nah, gitu loh ya. Jadi saya tidak kunut subuh karena menghargai al-Imam Hanafi. Kata Imam Syafi'i, semua ahli fikih itu berhutang budi kepada Imam Abu Hanifah. Karena beliaulah orang yang pertama kali. Gitu ya. Itu kata Imam Syafi'i. Paham ya? Kalau kita terkadang kan berbeda malah ditampakkan perbedaannya. Imam Syafi'i juga gitu ya. Justru selama di sana Imam Syafi'i tidak pernah kunut. Dan Imam Syafi'i setiap malam ziarah ke kuburannya Imam Hanafi. Bayangkan itu ulama itu menghormati, ya. Begitu. Nah, terus setelah dari mana? Baghdad, Imam Syafi'i kembali ke Mekah. Ya. Terus dari ke Baghdad lagi sebentar. Setelah itu Imam Syafi'i pindah ke Mesir. Nah, gitu loh ya. Pindah ke Mesir. Dan Imam Syafi'i itu wafat di Mesir. Maka kuburannya Imam Syafi'i di Mesir. Jadi kalau kuburannya Imam siapa? Abu Hanifah itu di Baghdad, paham? Imam Malik di Madinah. Dan gak jelas kuburan Imam Malik di Madinah karena sekarang Madinah itu Wahabi. Jadi saya mencoba mencari mana kuburan Imam Malik di Madinah. Ya gak ada tulisannya, gak ada apa karena Wahabi kan gak boleh ziarah kubur. Jadi kita hanya nyebut saja masuk ke Baqi, Assalamualaikum ya Imam Malik. Nah ya begitu. Yang mana kan kita ada orang tertentu yang tahu. Tapi kan dijaga polisi. Nah Imam Syafi'i itu kuburannya di Mesir. Karena Mesir bukan Wahabi, maka kuburannya Imam Syafi'i itu di rumah di Mesir. Jadi banyak orang ziarah ke Imam Syafi'i di Mesir. Paham? Nah, Imam Syafi'i selama di Baghdad itu menyampaikan pendapat karena banyak orang yang itu disebut qaul qadim. Nah, jadi beliau tinggal di Baghdad kan banyak mengeluarkan fatwa. Terus tinggal di Mesir juga mengeluarkan fatwa. Ada beberapa pendapat Imam Syafi'i yang antara Mesir dan Baghdad juga sama. Gitu loh. Maka Imam Syafi'i dikenal punya 2 pendapat. Pendapat beliau selama di Baghdad itu disebut qaul qadim, pendapat lama. Pendapat beliau ketika tinggal di Mesir itu disebut qaul jadid, pendapat baru. Nah, itu nanti itu akan ada, ya. Ini fikih seperti itu. Ya, itu fikih. Kenapa? Karena fikih itu akan berubah karena berubahnya ilatnya. Gitu. Wes, ngerti ya? Ini satu orang loh bisa berbeda pendapat. Beliau ketika di Baghdad dan di Mesir itu pendapatnya nggak sama. Apalagi beda orang. Ya apa enggak? Itu apa Imam Syafi'i itu nggak konsisten? Enggak. Karena apa? Karena hukum itu harus melihat konteksnya. Konteks di Baghdad beda dengan konteks di mana? Di Mesir. Nah, jadi akhirnya Imam Syafi'i itu wafat di Mesir. Paham?
muridnya Imam Syafi'i banyak. Ya, ini sudah berapa menit ya? Sudah cukup apa ya? Kasihan yang kuotanya terbatas ini. Ya apa ya teman-teman ya? Anu apa? Kalau punya uang beli kuota untuk ngaji. Ya. Selanjutnya muridnya Imam Syafi'i. Coba kenal murid-muridnya kamu ya. Dikirimi Fatihah kalau yang ada yang ingat kamu. Ya. Yang paling terkenal muridnya Imam Syafi'i itu Imam Al-Muzanni. Ya. Al-Imam Al-Muzanni. Nama lengkapnya Abu Ibrahim Ismail bin Yahya Al-Muzanni. Sampai Al-Muzanni ini disebut orang apa? Syafi'i Sohir, Syafi'i kecil. Karena muridnya langsung yang banyak menyampaikan pendapatnya Imam Syafi'i. Jadi seperti fotokopiannya gitu. Seperti fotokopiannya Imam Syafi'i. Ini Imam Muzanni namanya, ya. Terus Imam Syafi'i juga punya murid Al-Buaiti. Yusuf bin Yahya Al-Buaiti. Itu muridnya Imam Syafi'i. Kemudian Imam Syafi'i juga punya murid Ar-Rabi bin Sulaiman bin Abdul Jabbar Al-Muradi. Ya. Ar-Rabi bin Sulaiman bin Abdul Jabbar Al-Muradi. Ini muridnya Imam Syafi'i. Terus Imam Syafi'i juga punya murid Harmalah bin Yahya bin Harmalah. Dan begitu seterusnya, ya. Banyak sekali murid-murid Imam Syafi'i. Terus kalau ini yang murid langsung, ya. Terus kalau yang menjadi pengikut mazhab Syafi'i yang terkenal berikutnya adalah seperti Al-Imam An-Nawawi. Jadi kalau kamu mendengar Imam Nawawi, itu pengikut Imam Syafi'i yang juga terkenal, dan Imam Ar-Rafi'i. Ini yang banyak menjadi penyebar mazhab Syafi'i. Jadi Imam Nawawi, bukan Nawawi Banten ya. Ada Imam Nawawi Al-Bantani, tapi ini Imam Nawawi namanya Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Ini yang banyak menyebarkan pendapat Imam Syafi'i dan juga Al-Imam Ar-Rafi'i. Termasuk Imam Ghazali, seorang ulama besar dalam bidang tasawuf, itu juga mazhabnya Syafi'i. Jadi, tapi kan nggak bertemu langsung. Jauh. Imam Ghazali itu 450 wafat lahirnya. Sedangkan Imam Syafi'i lahir 150 wafat tahun 204. Ya. Jadi Imam Syafi'i 150 wafat 204. Jadi usianya Imam Syafi'i itu hanya 54 tahun. Pendek. Cuma karena cerdas, umur 15 sudah suruh jadi apa? Fatwa. Maka jadi panjang umurnya sampai hari ini. Sampai hari ini diikuti orang. Hanya 54 tahun. Bayangkan Imam Syafi'i itu. Cerdas. Apa? Sampai sekarang orang di Indonesia juga banyak dinamai Syafi'i. Hanya 54 tahun usianya. 150 sampai 204. Panjang. 70 beliau. Satu-satunya ulama madhab yang tidak pernah dipenjara Imam Syafi'i. Semua yang lain pernah. Imam Malik pernah, Imam Abu Hanifah pernah, Imam Ahmad bin Hanbal 16 tahun. Nanti ceritanya. Imam Ahmad bin Hanbal 16 tahun di penjara. Imam Syafi'i itu tidak pernah dipenjara. Kenapa? Karena setiap dipanggil oleh yang manggil, Imam Syafi'i kalah wibawa. Apa yang manggil kalah wibawa. Jadi interrogatornya itu kalah wibawa. Enggak mampu. Karena Imam Syafi'i itu sangat fasih. Bahasanya sangat fasih. Ya. Jadi Imam Syafi'i itu bukan hanya ulama, bukan hanya orang yang takwa, tapi Imam Syafi'i itu bahasanya fasih. Gitu. Jadi hampir gak ada katanya orang Arab yang bisa berbahasa Arab seperti Imam Syafi'i. Maka lawan bicaranya terkesima. Sampai gak jadi. Gitu ya. Dipanggil, sebegitu dialog gak mampu karena saking cerdasnya Imam Syafi'i dan terpesona. Kalau orang terpesona kan gak jadi. Misal polisi sudah mau marah-marah kok yang dipanggil kok baik sekali, kan jadi gak jadi. Dan Imam Syafi'i itu kalau diajak bicara mantiknya bisa mengembalikan perkataan orang dan orangnya gak bisa menjawab. Itu Imam Syafi'i. Jadi apa?
Imam mazhab 4 itu yang tidak pernah dipenjara hanya Imam Syafi'i. Ya, Imam Abu Hanifah, Imam Malik. Imam Malik itu sampai tangannya itu kan nggak bisa megang yang kanan karena disiksa oleh penguasa. Imam Malik pernah disiksa karena biasa penguasa itu ingin ulama itu supaya berpendapat sesuai dengan kemauannya. Ulama kan nggak mau. Itu ya. Karena ulama itu punya tanggung jawab kepada Allah Ta'ala. Kalau Imam Syafi'i nggak mampu, kenapa? Karena Imam Syafi'i cerdas. Jadi yang mau meriksa kalah wibawa, kalah cerdas. Terus yang terakhir Al Imam Ahmad bin Hanbal. Ya. Ahmad bin Hanbal ini lahir pada tahun 164. Ya, yang terakhir ini. Ya. 164. Wafat tahun 241 Hijriah. Ya. Lahir di Baghdad beliau, ya. Dan juga besar di sana, dan beliau berguru kepada Imam Syafi'i ketika Imam Syafi'i ke Baghdad. Nah, jadi beliau ini muridnya Imam Syafi'i, ya, Imam Abu Hanifah. Dan beliau ini termasuk ahli hadis, ya. Imam Ahmad bin Hanbal ini ahli hadis. Maka beliau berbeda dengan ulama yang lain tadi. Kalau Imam Hanafi itu rasional, Imam Maliki itu sangat tradisional karena dia selalu mendasarkan kepada prakteknya orang Madinah. Imam Syafi'i berada di tengah-tengah antara rasional dan tradisional. Imam Ahmad bin Hanbal ini sangat tekstual karena beliau banyak hafalannya hadis dan beliau sampai memakai hadis dhaif. Jadi bagi Imam bin Hanbal memakai hadis dhaif itu lebih baik daripada memakai pendapatnya orang. Ini Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, gitu ya. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal ini hadis yang dhaif untuk fadhailul a'mal itu dipakai oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Gitu. Sehingga Imam Ahmad bin Hanbal ini disebut dengan Imamul Muhaddisin, imamnya ahli hadis. Tapi ya tetap ada keseimbangan antara empat mazhab itu. Bukan kok terus letterlek kalau Imam Ahmad bin Hanbal mesti seperti ini, enggak. Tetap nanti dalam beberapa hal maka kita butuh pelajari. Dan ternyata terkadang Imam Syafi'i itu begini, terkadang begini, itu biasa. Ya itulah pendapat beliau-beliau. Ya. Nah, Wahabi itu sebetulnya banyak mendasarkan pendapatnya kepada pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Gitu ya. Sebetulnya Wahabi itu banyak ke sana. Di melenceng ya. Ya. Melenceng Ya. Yang Wahabi tadi. Ya hanya dalam bidang politik yang berbeda. Tapi kalau pendapat fikihnya lebih banyak mengikuti pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, murid-muridnya ya, salah satunya namanya Saleh bin Ahmad bin Hanbal, anaknya sendiri. Terus Abdullah bin Ahmad bin Hanbal. Al-Asram, Abu Bakar Al-Asram, itu muridnya Imam Ahmad bin Hanbal. Terus Abdul Malik bin Abdul Hamid bin Mahron Al-Maimuni, Ahmad bin Muhammad bin Hajjaj Al-Marwadi, Harb bin Ismail Al-Hamdali Al-Karmani, Ibrahim bin Ishaq Al-Harbi, dan seterusnya. Itu murid-muridnya Imam Ahmad bin Hanbal. Ya. Imam Ahmad bin Hanbal ini dipenjara 16 tahun. Gitu ya. Tapi kan nggak apa-apa. Nyatanya beliau diikuti oleh ratusan juta orang dan sampai hari ini. Artinya pendapatnya tetap dipakai orang.
Gitu ya. Itu Imam Ahmad bin Hanbal. Kenapa? Karena beliau termasuk yang tidak mau kompromi dengan puasa pada saat itu. Nah, yang kita yaitu para ulama ya, para ulama itu kalau sudah berpendapat tidak akan merubah pendapatnya. Karena apa? Karena pendapat itu ijtihad ya. Jadi nggak boleh seorang ulama mujtahid itu nggak boleh mengikuti pendapat orang lain. Karena kalau dia mengikuti pendapat orang lain jadi mujtahid lagi. Ini loh ya. Jadi seperti Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Malik bin Anas, Imam Abu Hanifah, ini sebelum berpendapatnya sudah dipelajari semua. Qur'annya, hadisnya dan semua dipelajari. Hanya beliau berpendapat tek gitu. Nah ini nggak bisa. Beliau nggak akan ikut orang. Karena kalau beliau ikut orang bukan imam madhab namanya. Namanya makmum. Imam nggak akan jadi makmum. Dan pendapat imam madhab ini tidak bisa membatalkan imam madhab yang lain. Tidak bisa saling membatalkan. Jadi misalnya pendapat Imam Syafi'i. Terus tidak bisa membatalkan pendapat Imam Malik. Pendapat Imam Malik tidak bisa membatalkan pendapat Imam Abu Hanifah. Ya, kenapa? Karena ini semua sudah bukan mujtahid itu bukan sembarangan berpendapat. Gitu ya. Maka kita tinggal mau mengikuti pendapatnya yang siapa, yang mana. Gitu loh ya. Paham? Ya? Maka tidak bisa. Sehingga pendapat beliau nggak bisa dirubah oleh siapapun. Jadi sampai dengan resiko penjara tadi nggak mau berubah. Oh, ini sudah pendapat. Dan beliau sebelum berpendapat bukan kok karena kepentingan beliau berpendapat A, itu karena beliau sudah mempelajari Quran, mempelajari sunnah, mempelajari ijma. Beliau pakai kias, pakai dalil yang lain yang tadi disampaikan. Sudah pendapat saya begini. Mau di apapun juga ya tidak akan berubah beliau. Karena kalau berubah itu terus mencela-mencela bukan imam. Gitu ya. Jadi kalau seorang ulama mencela-mencela ini terus siapa yang mau diikuti? Nah, itu ya. Mengikuti pendapat imam lain saja gak akan mengikuti. Ya itu pendapat saya, ini pendapat saya akan seperti itu. Itu pendapat Abu Hanifah, ini pendapat saya. Kenapa? Karena beliau kalau masih mengikuti pendapat orang, beliau ini bukan mujtahid mutlak namanya. Nah ini loh ya. Maka jadi ulama itu ada tingkatan. Jadi 4 orang ini mujtahid mutlak namanya. Ya. Mujtahid mutlak. Mujtahid yang sudah mutlak, yang lepas dari keterikutan kepada siapapun. Kalau masih mengikuti orang maka bukan mujtahid mutlak. Nah, itu bukan imam madhab namanya, tapi dia pengikut madhab. Maka sealim-alimnya Imam Nawawi itu alim, tapi beliau tidak disebut mujtahid. Kenapa? Karena masih mengikuti Imam Syafi'i. Sealim-alimnya Imam Ghazali itu orang alim bagaimana? Ya, orang alim Imam Ghazali. Tapi Imam Ghazali tidak disebut imam madhab. Kenapa? Karena Imam Ghazali mengikuti Imam Syafi'i. Nah, kalau Imam Syafi'i mengikuti orang lain kan terus batal. Nah, gitu ya. Paham? Paham kamu ya? Jadi ini nggak bisa. Maka beliau dipenjara, disiksa ya tidak akan berubah. Kenapa? Karena kalau sampai berubah beliau bukan imam, tapi makmum. Itu loh. Itu pertanggungjawaban. Ya, itu pertanggungjawaban seorang mujtahid mutlak. Ya. Banyak ulama yang murid-muridnya tadi itu loh. Itu alim-alim semua, tapi bukan imam madhab. Kenapa? Karena dia ikut gurunya. Itu ya. Terus ulama-ulama besar banyak. Jadi Syafi'i itu banyak. Enggak kurang-kurang ulama dari madhab Syafi'i. Contohnya Imam Nawawi ya. Imam Nawawi Abu Zakaria An-Nawawi, Al-Imam Ar-Rafi, ini ulama besar. Terus Imam Ghazali ini ulama besar. Ya. Tapi bukan imam madhab. Paham? Terus ada siapa? Jadi madhab Syafi'i. Termasuk Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Itu ya. Itu bermadhab Syafi'i. Terus Jalaluddin As-Suyuti itu ya. Yang ngarang tafsir Jalalain itu ulama besar, karangannya banyak. Tapi beliau tidak disebut imam madhab. Kenapa? Karena beliau mengikuti pendapatnya Imam Syafi'i. Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Ada Al-Imam Abu Yahya Zakaria Al-Ansari. Itu juga bukan imam madhab. Kenapa? Karena beliau mengikuti pendapatnya Imam Syafi'i. Gitu ya.
Sama dengan Abu Yusuf, ya, muridnya Imam Abu Hanifah itu alim, Imam Abu Yusuf itu. Tapi tidak sebut Imam Madhab. Kenapa? Beliau mengikuti pendapatnya Imam Abu Hanifah. Nah, kalau yang 4 ini sudah tidak mengikuti siapa-siapa. Gitu loh ya. Yang 4 ini mengikuti Quran, mengikuti sunnah Rasul, terus ijma, qiyas, dan dalil yang lain. Paham? Ya? Maka beliau disebut mujtahid Maka kalau beliau karena ditakut-takuti penguasa kok berubah, ya batal. Nggak bisa berubah ini. Karena ini sudah pendapat yang sudah puncak pengetahuan beliau. Nah, gitu ya. Wes paham ya teman-teman, mudah-mudahan bisa memahami itu. Nah, sampai hari ini ya beliau 4 orang ini ada pendapat lain siapa yang 4 ini ada, tapi tidak beliau yang 4. Kenapa? Karena yang Imam 4 ini pendapat-pendapatnya ini terbukukan. Sebenarnya mujtahid tidak hanya itu, ada lagi mujtahid. Ya. Tapi yang terbukukan adalah Imam Madhab yang 4. Dan pendapat Imam Madhab yang 4 ini sudah lengkap, kecenderungannya sudah lengkap. Begitu ya. Kita akhiri malam ini muqaddimah, besok malam kita lanjutkan dengan langsung membaca pendapat-pendapatnya. Mudah-mudahan manfaat. Dan kita kirim Fatihah kepada Al-Imam Abu Hanifah Nu'man bin Thabit, Al-Imam Malik bin Anas, Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.